Dalam video ini saya ingin membahas tentang narasi aneh yang diceritakan Israel tentang dirinya sendiri. Narasi nasional yang didiktekan kepada anak-anak di sekolah Israel terbagi menjadi dua. Sekelompok kebohongan yang akan kita lewati atau sekelompok kebohongan yang perlu kita pahami. Di sini kita akan membahas berbagai kebohongan Israel yang telah menjadi mitos untuk mengetahui mengapa dunia mempercayai kebohongan-kebohongan mereka. Narasi yang dibuat Israel yang kemudian menjadi mitos ini dimulai dengan kerajaan-kerajaan Yahudi di Palestina yang runtuh dan kuil Solomon yang dihancurkan bersamaan dengan hancurnya kerajaan Yahudi. Dan sejak tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi tersebar di seluruh dunia. Dan selama 2000 tahun mereka menjadi sasaran diskriminasi dan penindasan yang puncaknya ialah terjadi pembantaian yang disebut dengan Holocaust terhadap orang-orang Yahudi. Sebagai upaya bertahan hidup, orang-orang Yahudi yang tersisa memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke tanah leluhur mereka. Itulah bagian pertama dari narasi yang dibangun oleh Israel, di mana Israel menampilkan dirinya sebagai entitas yang lemah untuk mendapatkan simpati, sehingga memudahkan orang untuk mempercayai cerita mereka di kemudian hari. Sisa dari cerita ini dapat dilihat dalam buku geografi kelas 6 di sekolah-sekolah Israel yang menggambarkan kembalinya orang-orang Yahudi sebagai orang-orang berani yang membeli tanah dan membangunnya dengan menggunakan semua sumber daya yang ada dan berbagai jenis teknologi modern. Jika saya berhenti di sini itu tidak akan cukup. Saya perlu menambahkan lebih banyak detail untuk melukiskan gambaran yang sempurna dalam pikiran Anda. Maka jika kita membaca lagi buku-buku yang dibuat Israel, kita akan melihat buku-buku itu menceritakan bahwa saat para pendatang Yahudi tiba, mereka menemukan tanah reruntuhan dan rawa-rawa. Mereka mulai menggali sumur untuk menyediakan air tawar dan menggunakan pupuk sehingga tanah itu bisa ditanami. Maka mereka pun mengembangkan teknologi dan membersihkan rawa-rawa dan mengisinya, sehingga mereka mampu menghilangkan malaria yang membunuh mereka. Mereka juga mendirikan kota-kota seperti Tel Aviv, pelabuhan pertama di wilayah tersebut. Menambahkan dalam detail bahwa laut di sana di Tel Aviv dangkal dengan sedikit kedalaman, sehingga sulit untuk membangun pelabuhan. Tetapi para pendatang dari kalangan Yahudi ini tidak menyerah dan berhasil melakukannya. Jika Anda merenungkan hal ini dengan saya, Anda akan melihat bagian ini dimaksudkan untuk menarik kekaguman dan melukiskan gambaran tentang orang-orang lemah yang mencari kesempatan untuk sukses. Lalu mereka berkembang. Kisah mereka ini mengingatkan kita pada pemukim kulit putih yang tiba di Amerika Utara, yang datang ke benua Amerika tersebut untuk membangun negara Amerika Serikat. Sampai bagian dari cerita ini mereka berhasil menciptakan dua hal, simpati dan kekaguman. Setiap cerita membutuhkan elemen penting yaitu konflik, dan konflik membutuhkan penjahat. Penjahat pertama dalam kisah Israel secara mengejutkan adalah mandat Inggris. Mandat Inggris itu bukan penjahat biasa, tapi mereka dianggap sebagai orang-orang yang menghalangi migrasi orang-orang Yahudi dan mencoba untuk membatalkan impian mereka dalam membangun sebuah negara. Bayangkan seorang penjahat yang mencoba menghentikan orang Yahudi untuk melarikan diri dari Holocaust di Eropa dan membangun rumah baru mereka yang aman. Maka pada gilirannya Anda sebagai seorang yang mendengarkan ceritanya akan membenci penjahat itu. Dan Anda sedang menunggu saat ketika pahlawan akan mengalahkan sang penjahat. Narasi fiktif Israel memberi Anda banyak pahlawan, tidak hanya satu, tapi banyak pahlawan seperti Menachem Begin, Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, dan Shimon Peres yang bergabung dengan organisasi militer seperti Haganah, Irgun, dan Lehi. Jika Anda fokus, Anda akan melihat organisasi-organisasi bersenjata Yahudi ini dinamai dengan pilihan nama yang cerdas. Lehi berarti pejuang untuk kebebasan Israel. Jadi saya memberi Anda sebuah cerita dengan sebuah organisasi bernama Pejuang Kemerdekaan. Tentu saja Anda akan bersimpati dengan saya dan mempercayai keberanian dan pengorbanan orang-orang Yahudi yang berhasil memaksa Inggris keluar dari tanah Palestina. Dan Anda juga akan senang saat saya mengatakan bahwa dengan keluarnya Inggris, maka itu akan memberikan orang-orang Yahudi kemerdekaan dari mandat dan kebebasan Yahudi dari kehidupan sebagai minoritas sepanjang sejarah. Anda juga akan bahagia
Ketika PBB mengumumkan resolusi 181 pada bulan November 1947 yang membagi Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi. Semua yang saya ceritakan sejauh ini adalah narasi buatan Zionis yang sebenarnya adalah kebohongan besar. Tetapi apa yang saya coba sampaikan adalah bahwa cerita kebohongan besar Israel ini dibuat dengan baik, sehingga sangat mudah dipercaya oleh orang-orang awam. Bayangkan jika saya menceritakan semua ini kepada seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang Israel. Kemudian, setelah semua kisah yang telah saya sampaikan, saya katakan kepada orang yang tidak tahu apa-apa tersebut bahwa tanggal 14 Mei 1948, Israel menjadi negara dengan Perdana Menteri pertama mereka, David Ben-Gurion. Dan kemudian, saya katakan kepadanya bahwa hanya 1 hari setelah negara terbentuk, penjahat kedua menyerang mimpi orang-orang Yahudi itu. Rasanya seperti plot film Amerika, di mana sebagai pahlawan yang baru saja menang setelah mengalahkan penjahat lama, film hampir berakhir, tapi penjahat kedua muncul. Siapapun yang menonton film ini tidak akan pernah percaya bahwa penjahat kedua ini sebenarnya bukan penjahat. Penjahat kedua adalah negara-negara Arab Muslim. Menurut narasi fiksi Israel, 1 hari setelah mengumumkan negara mereka, 7 tentara Arab memutuskan untuk bersatu dan menyerang negara yang baru lahir ini untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Negara-negara itu adalah Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, Saudi Arabia, Irak, dan pasukan dari Palestina. Semua negara besar itu hanya melawan satu negara. Apakah ceritanya berhenti di situ? Tidak. Narasi Israel berlanjut dengan cerita dari orang Israel. Kisah Daud dan Jalut. Daud adalah pemuda lemah yang akan melawan raksasa Jalut yang kuat dan perkasa. Dan demi iman dan keberanian Daud, dia akan mengalahkan Jalut. Dalam kisah ini Israel adalah Daud dan 7 tentara Arab adalah Jalut. Ketika saya menempatkan cerita dalam konteks itu, dengan siapa Anda bersimpati? Anda juga akan mempercayai saya ketika saya memberitahu Anda hal yang lebih kurang ajar lagi. Ketika saya memberitahu Anda bahwa orang-orang Arab Palestina meninggalkan tanah mereka untuk memberikan kesempatan kepada 7 tentara untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Dan Anda akan mempercayai saya ketika saya memberitahu Anda bahwa Israel melakukan usaha terbaik mereka untuk meyakinkan orang-orang Palestina untuk kembali ke tanah mereka. Tetapi mereka menolak dan lebih suka hidup sebagai pengungsi. Ini adalah cerita yang mencoba meyakinkan saya bahwa ada orang yang menolak kembali ke tanah mereka sendiri. Sulit dipercaya. Tetapi mereka tahu bagaimana menceritakan kisah itu dengan baik. Jadi tampaknya beberapa orang mempercayainya. Beberapa orang bahkan masih percaya sampai hari ini bahwa Israel tidak melakukan apa-apa selain berusaha berdamai dengan tetangganya yang membencinya. Cerita berakhir dengan menyatakan bahwa satu-satunya impian Israel adalah perdamaian. Tetapi pada saat yang sama selalu siap untuk mempertahankan diri. Sebagai buktinya, pasukannya disebut Tentara Pertahanan, Israel Defense Force, pasukan pertahanan Israel. Dan pasti setelah kisah yang baru saja saya katakan, ketika saya mengatakan bahwa IDF adalah tentara yang paling mulia, Anda akan mempercayai saya. Ini adalah cerita yang sepenuhnya palsu, saudaraku. Israel adalah negara yang penuh dengan banyak kebohongan. Tetapi Israel menampakkan dirinya sebagai entitas yang tertindas, dan tampaknya itulah yang membuatnya mudah untuk menerima simpati dari orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Saya tahu bahwa cerita itu palsu dan Anda juga mengetahuinya. Tetapi tampaknya rata-rata warga kulit putih dan sebagian orang Indonesia, dengan sedikit atau tanpa pengetahuan tentang dunia di sekitarnya, dan hanya menikmati kopi sambil menonton berita dari reporter pers terbaik di dunia, tampaknya warga negara polos semacam ini tidak tahu bahwa semua kisah fiktif tentang Israel itu palsu. Karena selama beberapa dekade, Israel berinvestasi dalam menyerang pikiran masyarakat Barat dengan cerita ini, dengan cara yang menjamin penguburan kisah nyata di bawahnya. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda tentang kisah Israel yang sebenarnya, tentang Nakba. Mitos pertama adalah bahwa ada sesuatu yang disebut entitas Yahudi yang semuanya sebagai entitas sejak awal sejarah. Satu kelompok, satu ras, satu harapan yang sama tertindas selama 2000 tahun. Bukan individu tetapi satu entitas. Sebenarnya jika kita melihat komunitas Yahudi di Eropa dan membandingkannya dengan komunitas Yahudi di negara-negara Arab pada akhir abad ke-19,
Pandangan sekilas terhadap orang-orang Yahudi tersebut akan memberitahu kita bahwa pikiran tentang kesatuan dan keseragaman entitas Yahudi ini tidak nyata. Yahudi di Maroko misalnya ada 150.000 orang. Di Mesir ada 80.000 orang. Pada awal abad ke-20, Yahudi di Baghdad, Irak ada 50.000 orang Yahudi. Itu adalah 25% dari populasi Baghdad. Komunitas-komunitas Yahudi ini adalah bagian dari negara-negara Arab tempat tinggal mereka. Orang Arab Yahudi yang kehidupan dan harta bendanya aman. Mereka juga memiliki sekolah dan tempat ibadah sendiri. Tidak diragukan lagi, mereka menghadapi masalah yang dihadapi oleh minoritas manapun. Tetapi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Arab. Semua negara yang kita sebutkan tadi adalah bagian dari Kekaisaran Utsmani yang toleran dengan orang-orang Yahudi yang hidup di sana. Di sisi lain di Eropa, orang Yahudi menghadapi kenyataan yang berbeda. Sebuah realitas yang sulit disebabkan oleh perubahan yang sedang terjadi di Eropa pada saat itu. Ketika kita melihat peta Eropa pada awal abad ke-19, Eropa saat itu tengah berubah dari kerajaan besar menjadi negara-negara bangsa. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan Eropa tersebar di tanah yang luas, berisi orang, ras, dan agama yang berbeda. Para raja mewarisi kekuasaan kepada keturunannya dan kekuasaan dipegang oleh para bangsawan. Selain para bangsawan, penduduk lokal diperlakukan dengan setara, sedangkan minoritas adalah warga negara tingkat 2. Kadang-kadang dengan kondisi yang baik dan kadang tidak. Komunitas Yahudi di dalam kerajaan-kerajaan Eropa adalah kelompok minoritas. Minoritas yang tertutup sendiri, tinggal di tempat yang disebut ghetto. Komunikasi mereka dengan dunia luar terbatas. Mereka melihat diri mereka berbeda. Tetapi gagasan baru tentang negara-negara bangsa yang menggantikan kekaisaran mengubah situasi itu. Jerman berubah dari beberapa kerajaan kecil yang tersebar menjadi Jerman yang bersatu. Hal yang sama berlaku untuk Italia dan Polandia. Mungkin Anda bertanya, apa bedanya bagi orang-orang Yahudi? Baik, akan saya jelaskan. Dr. Fauzi El-Bedoui, Profesor Studi Yahudi di Université de la Monouba, mengatakan bahwa negara-negara bangsa menawarkan janji realitas baru. Tidak ada lagi minoritas atau mayoritas, hanya warga negara. Kita semua orang Jerman atau Italia atau Polandia. Kita semua memiliki identitas yang mengikat kita, yaitu bangsa. Bahkan jika kita memiliki perbedaan agama atau ras, kita semua adalah warga negara dan terintegrasi dalam satu bangsa. Reaksi Yahudi terhadap ideologi ini berbeda. Beberapa komunitas Yahudi menolak gagasan itu. Mereka melihat bahwa satu-satunya cara agar mereka masih bisa menjadi orang Yahudi dan tidak mengintegrasikan diri mereka dengan negara-negara bangsa dan melupakan asal-usul dan sejarah mereka adalah mengisolasi diri dan menolak realitas baru ini dan membedakan diri mereka dari identitas baru yang terbentuk. Ketakutan entitas Yahudi terhadap realitas negara bangsa ini digerakkan oleh kekerasan yang dihadapi banyak komunitas Yahudi Eropa, terutama di Rusia dan Polandia. Kekerasan terhadap orang-orang Yahudi menyebar luas di Eropa sedemikian rupa, sehingga muncul istilah pogrom, yang merupakan kata Rusia yang berarti membunuh orang-orang Yahudi, menghancurkan properti mereka, dan membakar rumah-rumah mereka. Di sisi lain, beberapa komunitas Yahudi Eropa lainnya melihat bahwa kekerasan ini bersifat sementara dan akan hilang seiring waktu, dan integrasi adalah solusinya. Mereka melihat kesempatan untuk belajar dan mendapatkan manfaat dari pengetahuan Eropa modern yang cepat berubah dan melebur ke dalam masyarakat ketika mereka mendapatkan pekerjaan modern seperti dokter, penyair, dan pegawai bank. Mereka percaya bahwa budaya mereka tidak akan hilang karena agama dan bahasa akan melestarikan budaya mereka. Dalam kedua kasus ini, apakah mereka mendukung atau menentang realitas baru ini? Melihat diri mereka sebagai warga negara Eropa di negara-negara Eropa, semua yang saya katakan menyangkal keberadaan entitas terpisah yang disebut Yahudi. Pada akhirnya, Yahudi adalah individu-individu yang membaur dalam komunitas-komunitas yang beragam dengan kondisi berubah-ubah dan beragam, kadang baik dan kadang buruk. Berbeda dengan realitas sejarah dan tempat geografis tempat orang-orang Yahudi tinggal yang jelas-jelas sangat beragam dan tidak seragam. Ideologi Zionis mencoba melakukan yang sebaliknya.
untuk menggambarkan orang-orang Yahudi sebagai suatu masyarakat yang unik dalam sejarah, dan bahwa agresi terhadap mereka adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Sampai-sampai seorang pemikir Zionis bernama Leon Pinker mengatakan bahwa antisemitisme yang dia maksud adalah gerakan anti-Yahudi adalah penyakit genetik dan infeksi berusia 2000 tahun yang tidak dapat disembuhkan. Sebuah pendapat yang sangat dipaksakan untuk mendukung ide-ide Zionisme. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.